Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini kan banyak ya sayuran dan juga buah-buahan. Nah, ibu mau bertanya, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar berikut ini? Tentunya kalian pernah ya memakan sayuran ataupun buah-buahan. Jadi sayuran dan buah-buahan ini salah satu makanan yang sehat. Makanan yang sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga pertumbuhan tubuh. Biasanya kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Lalu, apa sih iklan itu? Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan juga menarik. Iklan ini juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan ya. Jadi kalau iklannya tentang makanan, untuk gambarnya itu menggunakan gambar makanan. Media penyampai iklan itu ada dua, yaitu media cetak dan juga media elektronik. Untuk media cetak, contohnya ada surat kabar, kemudian juga ada majalah. Lalu untuk media elektronik itu contohnya ada radio dan juga ada televisi. Jadi itu dia dua penyampaian iklan ya. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Untuk kata kunci dalam sebuah iklan itu adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Sekarang coba anak ibu perhatikan lagi contoh gambar iklan berikut ini. Pada iklan ini ada gambar sayuran dan juga buah-buahan dan juga ada gambar seorang anak kecil. Nah, di sini pada iklan ini ada kata-katanya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu apa ya kata kuncinya? Nah, kata kunci dari iklan ini adalah pertumbuhan otak anak. Jadi itu dia ya kata kuncinya. Lalu tujuan iklan di samping ini adalah mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Bisa ya anak ibu mencari kata kunci dan juga tujuan dari iklan yang disampaikan. Nah, sekarang coba perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul ya. Jadi ini adalah gambar sapi. Nah, untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Yuk, mari kita bahas. Nah, jadi hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan yang lain. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, untuk contoh hewan ruminansia itu adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kemudian ada kambing dan juga ada kijang. Jadi itu dia adalah contoh dari hewan ruminansia. Sekarang perhatikan lagi gambar pencernaan pada sapi berikut ini. Nah, pencernaan pada sapi itu dimulai dari mulut ya. Jadi, di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan juga saliva. Kemudian lanjut ada esofagus. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Setelah dari mulut kemudian menuju esofagus, dia akan lanjut menuju rumen ya.
Yang mana ya rumen? Rumen itu adalah yang ini. Nah, itu disebut sebagai rumen. Rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali ya. Kemudian setelah dari rumen dilanjut ke retikulum. Retikulum ini yang ini. Nah, perhatikan panahnya ya. Jadi, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Di sini juga terjadi nih penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Ya, lanjut. Ini adalah omasum. Perhatikan lagi panahnya, ya. Ini dia. Nah, itu dia adalah omasum. Omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Lanjut ada obomasum. Obomasum itu adalah yang ini. Nah, yang itu obomasum. Jadi perut pada bagian inilah yang sebenarnya disebut sebagai lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari abomasum, maka lanjut ke usus. Nah, ini usus ya. Untuk panjang usus sapi itu mencapai 40 meter. Ini sapi dewasa ya. Jadi di dalam usus terjadi proses absorpsi dan juga fermentasi. Setelah dari usus, kemudian dia akan lanjut menuju anus. Yang ini anus ya. Anus itu adalah tempat keluarnya fases dari sapi. Jadi, untuk sistem pencernaan pada sapi itu dimulai dari mulut, esofagus, rumen, retikulum, omafasum, abomasum, dan juga usus, dan terakhir itu di anus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu berikan tugas. Untuk tugasnya, perhatikan diagram di samping ini. Nah, pada diagram ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, sekarang kalian lengkapi lagi diagramnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.